Ada yang minta dijelaskan tentang arti atau hakikat kesombongan. Teman-teman sekalian, Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr." Qala rajulun, "Innar rajula yuhibbu ay yakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Qala, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar zarrah. Ada orang yang bertanya, "Ya Rasul, bagaimana jika ada orang yang senang memakai baju yang bagus dan sandal yang bagus?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 91. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memiliki rasa sombong walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu sesuatu yang sangat kecil ya. Dulu diartikan sebesar biji sawi. Tapi kita artikan saja zarrah gitu saja ya, sesuatu yang sangat kecil. Nah, yang kecil itu bisa menghalangi seseorang masuk surga. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, ada orang yang senang memakai baju bagus dan sandal yang bagus. Bagaimana? Apakah termasuk orang yang sombong?" Maka Rasul menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan." Artinya, kalau kita menggunakan baju yang bagus, yang baik, sandal yang baik, itu bukan sombong ya. Justru kita harus menggunakan baju yang terbaik, terbagus ketika kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini soal adab. Soal cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya kita punya baju bagus, maka kita pilih di antara baju bagus itu, kita pilih yang paling bagus untuk kita gunakan ketika mau sholat misalnya. Atau kita gunakan ketika kita mau tilawah Quran, mau beribadah yang lain. Jadi ketika kita mau beribadah kepada Allah, usahakan kita menggunakan atau memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Jangan pakaian yang bagus itu hanya kita gunakan untuk pergi, untuk kondangan dan sebagainya, sementara untuk ibadah kepada Allah kita mau menggunakan pakaian yang seadanya. Ini soal adab ya. Ya, kembali ke hadis ini, kalau orang pakai pakaian bagus itu bukan sombong. Justru Allah menyukai keindahan karena Allah itu indah. Nah, sombong kata Nabi, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini definisinya sudah sangat jelas ya. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi kalau ada orang dinasehati dengan nasihat yang baik, dengan cara yang baik, isinya juga sebuah nasihat yang baik, yang penuh dengan kebenaran, kok dia tidak mau menerima, maka ini bisa jadi salah satu indikasi bahwa dia memiliki sifat sombong. Atau dia meremehkan orang lain. Kalau dia yang nasihati percuma. Nah, berarti ini juga salah satu indikasi orang itu memiliki sifat sombong. Mengapa manusia memiliki sifat sombong? Banyak hal ya. Banyak faktor yang menjadikan orang itu sombong. Paling tidak ada ciri-cirinya yang menjadikan orang itu sombong. Yang pertama, selalu membanggakan dirinya. Jadi selalu nyebut apa yang dia lakukan, membanggakan diri. Kemudian karena sering membanggakan diri, maka yang kedua, ciri kedua adalah meremehkan atau merendahkan orang lain. Dan ciri ketiga, selalu menonjolkan diri. Menonjolkan diri ini mirip-mirip dengan membanggakan diri yang pertama tadi itu. Dan yang keempat, cenderung mengikuti hawa nafsu. Nah, ada juga beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab orang itu menjadi sombong. Misalnya faktor fisik. Orang itu cantik, tampan, ganteng, ya, keren, fisiknya bagus, ya, itu bisa menjadikan orang itu sombong. Yang keduanya faktor kekayaan, hartanya banyak, bisa juga menjadikan orang sombong. Yang ketiga, orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga ini bahaya ya, bisa terjebak dalam kesombongan karena jika dia merasa dirinya lebih pintar, lebih mulia, lebih hebat dari orang lain, maka dia sudah jatuh ke dalam penyakit sombong. Atau yang keempat, faktor pangkat atau jabatan atau kekuasaan. Ini juga bisa menyebabkan seorang itu sombong. Dan semua itu ada contohnya teman-teman sekalian. Yang pasti sombong itu merupakan dosa pertama yang dibuat oleh iblis laknatullah. Kita tahu ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Allah memerintahkan semua makhluk Allah yang di surga itu untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis nggak mau sujud.
Ketika ditanya oleh Allah, mengapa kamu nggak mau sujud? Maka kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dosa pertama, yaitu rasa sombong yang dimiliki oleh iblis ya. Iblis sombong, dan karena kesombongan itulah maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir dari surga. Selain iblis, kita juga banyak contoh tentang kesombongan, terutama yang sudah terjadi di masa-masa yang terdahulu. Misalnya, kita lihat ada kisah Fir'aun ya. Fir'aun itu sombong sekali. Dia punya kekuasaan yang luar biasa, jabatannya sangat kuat sekali, pengikutnya juga sangat loyal ya. Nah, suatu ketika Fir'aun itu menyatakan dirinya faqala ana rabbukumul a'la. Dan dia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Wah, udah ngaku sebagai Tuhan dia. Ini karena kekuasaan, jabatan yang luar biasa, maka dia bisa sombong, akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Tapi kita lihat endingnya, dia tidak punya kekuatan apapun ketika ditenggelamkan oleh Allah pada saat mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan dia tidak bisa menolong dirinya. Itu tentang Fir'aun. Atau kita bisa belajar tentang Qarun. Kalau ada orang yang sombong karena kekuasaan, maka berkacalah kepada Fir'aun. Bagaimana akhir kehidupannya. Kalau ada orang sombong karena hartanya yang banyak, karena ilmunya, maka silakan belajar atau berkaca kepada Qarun. Qarun itu kan orang yang hartanya banyak sekali ya. Sampai sekarang masih dicari-cari harta Qarun gitu. Dia merasa bahwa hartanya itu didapatkan karena kepintarannya, karena keahliannya, skillnya. Jadi bukan karena pemberian Allah, bukan, tapi karena kepintarannya, karena ilmu yang dimilikinya. Ini sombong. Sombong karena kepintaran, yang keduanya sombong karena hartanya banyak. Karena dia tidak mau lagi bersedekah. Ketika hartanya banyak, dia tidak mau berbagi dengan yang lain. Merasa, ya sudah kalian harus kerja juga. Aku mendapatkan ini karena aku kerja. Itu. Jadi kalau ada orang sombong karena harta yang banyak atau karena ilmunya, maka silakan lihat bagaimana kehidupan Qarun. Akhir kehidupannya seperti apa. Dan kalau ada orang yang sombong karena merasa punya kemuliaan dari faktor keturunan, faktor keluarga, maka silakan melihat kisah Abu Lahab. Abu Lahab itu salah satu paman Nabi SAW. Semua pamannya itu mendukung dakwah Nabi, kecuali Abu Lahab. Kontra, ya, paling depan dalam memusuhi Nabi SAW. Dan kita lihat bagaimana akhir kehidupannya Abu Lahab itu. Terhina. Nah, teman-teman sekalian, jadi sekali lagi, sombong itu suatu sifat yang harus kita hindari ya, karena sifat sombong merupakan sifat yang buruk, yang sangat buruk bagi kehidupan ini. Hidup ini akan rusak jika dipenuhi dengan orang-orang yang sombong. Mengapa? Karena orang sombong itu nggak akan pernah bisa berbuat adil. Dia merasa punya kekuasaan, merasa punya jabatan, merasa punya materi, punya harta, dia bisa ngatur semuanya. Dan dia akan selalu tampil sebagai pemenang, karena dia yang mengendalikan semuanya. Nggak pernah adil, dan tidak akan pernah ikhlas, karena dia selalu meremehkan orang lain, dan menganggap dirinya itu sempurna, sehingga merasa dirinya yang paling benar, dan pasti akan menang. Ini orang yang sombong. Pertanyaannya adalah, apakah sombong itu sebuah penyakit, dan apakah bisa disembuhkan? Maka jawabannya jelas ya. Sombong merupakan salah satu penyakit hati. Maka penyakit itu pasti ada penyembuhnya. Dan sombong ini hanya bisa disembuhkan dengan kesadaran diri bagi penderitanya atau bagi yang mengalami kesombongan tadi itu. Karena sesungguhnya sombong itu bertitik berat pada kondisi hati seseorang. Ketika hatinya rusak, mungkin dia jauh dari Allah, jarang zikir, jarang baca Quran, ya, sehingga hatinya itu dipenuhi dengan cinta-cinta yang lain selain cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta dunia terutama ya. Cinta jabatan, cinta harta, cinta kemuliaan, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu-satunya cara adalah yang bersangkutan harus kembali kepada Allah, membersihkan hatinya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah juga akan membersihkan dia dari sifat sombong. Semoga pula Allah hindarkan kita dan jauhkan kita dari sifat sombong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.